3, 2, 1. Selamat datang di podcast Lasar Arsitektur bersama saya Bilal dan saya Sultan Gifari sebagai rekannya Bilal. Oke, selamat datang. Sekarang kita udah kehadiran Mas Yusing di podcast perdana Lasar Arsitektur. Selamat siang Mas Yusing. Siang Bilal dan Sultan. Ya, Mas. Jadi sebenarnya di sini kami ingin ngebahas beberapa hal mengenai jadi temanya itu sebenarnya untuk berarsitektur di Indonesia. Jadi awalnya terbentuk Selasar Arsitektur ini sebenarnya dari komunitas kampus ini kita tuh ingin ngebuat suatu diskursus gitu untuk teman-teman arsitektur di kampus. Jadi setiap hari Selasa, setiap bulannya itu kita ngadain seminar dari mahasiswa ke mahasiswa gitu, Mas. Jadi dari senior ngomong, habis itu yang dengerin mungkin adik-adik kelas gitu, maparin pengalaman-pengalamannya. Kemarin ada beberapa pembicara sih gitu. Habis itu karena di masa pandemi ini kita nggak bisa kan ngundang-undang dan ngejalanin offline, akhirnya kita berinisiasi untuk melakukannya secara online dan ngundang-undang. Kemarin udah ada beberapa pembicara juga kayak Ago Arsitek juga udah pernah ngomong di sini, dan hari ini kita udah berkesempatan mendatengin Mas Yusing sebagai pembicara. Nah, sebenarnya Mas Yusing ini awal masuk di dunia arsitektur itu mulai dari SMA ke kuliah itu kayak gimana sih Mas ceritanya? Ya, waktu SMA kan biasanya ada senior yang diundang ke sekolah kelas 3 SMA ya. Iya. Untuk bercerita ada jurusan apa aja sih nanti supaya kita punya gambaran kuliahnya kayak apa gitu ya. Karena terus terang juga mungkin karena sistem pendidikan atau mungkin karena saya juga nggak tahu sebetulnya setelah kelas 3 itu mau kemana jurusannya. Masih sangat buram gitu ya, nggak tahu mau kemana. Akhirnya yang ikut temen, ini yang sekarang lagi tren nih, yang lagi rame nih, teknik industri atau mungkin informatika atau apa begitu ya. Salah satunya waktu itu yang presentasi yang menurut saya menarik adalah lulus senior alumni dari sekolah yang kuliah di arsitektur. Kenapa menarik? Karena dia cerita, di arsitektur itu nggak perlu buku teks gitu ya. Maksudnya dia lebih banyak menggambar, kerja di studio sambil makan, santai. Wah, senang nih, kayaknya saya bisa santai-santai nih. Karena kan saya cenderung anak yang relatif malas gitu sebetulnya untuk belajar, apalagi hafalan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya udah saya pilih salah satunya arsitektur karena memang ya lumayan suka gambar dikit-dikit lah, walaupun nggak pinter-pinter amat gambar gitu. Jadi ceritanya agak tertipu. Maunya males-malesan karena ternyata di arsitektur justru salah satu jurusan yang paling sibuk ya. Yang paling sibuk. Males-malesan. Berarti dulu masa-masa kuliah itu sampai begadang gitu. Ya, jadi waktu tingkat awal masuk kuliah kan semua senior perkenalan jurusannya cerita bahwa arsitektur itu jurusan yang paling sibuk, akan segera bergadang gitu untuk ngerjain tugas, banyak tugasnya gitu. Karena saya niatnya untuk malas kan ya, masuk arsitektur ya. Jadi, wah, saya langsung ketika senior bilang gitu atau dosen kadang-kadang bilang gitu juga, saya langsung menjawab dalam hati, saya sampai lulus kuliah saya nggak akan begadang gitu. Target saya itu ya, niat saya itu. Saya nggak percaya gitu. Terus mulailah banyak tugas-tugas yang muncul, dan ternyata belakangan saya juga baru tahu secara bakat sebetulnya saya nggak terlalu punya skill yang mumpuni gitu untuk berarsitektur gitu, sehingga di tingkat 1 pun saya udah mulai begadang untuk ngerjain tugas gitu loh. Karena kenapa harus begadang? Karena ketika ngerjain tugas itu nggak bagus-bagus dan harus diulang, dan sampai mau dikumpulin pun nggak bagus-bagus dan tetap harus dikerjain kan, walaupun nggak bagus dan harus dikumpulin gitu. Itu yang bikin stres sebetulnya. Pernah ini nggak sih Mas? Kayak setelah masuk dan diceritakan ingin malas-malas, akhirnya aduh kayaknya saya nggak cocok di sini dan kayaknya harus pindah. Itu pernah nggak berpikiran untuk sering keluar? Berpikir untuk pindah gitu. Tapi kan
waktu pindah jurusan kemana ya, jurusan situ malas, jurusan ini malas, jadi akhirnya malas pindah juga karena kalau di negeri kan pindah berarti harus mundur 1 tahun kira-kira begitu ya, banyak mata kuliah dasar yang harus diulang juga gitu, dan juga nanti akhirnya akan banyak hafalan dan lain sebagainya. Akhirnya karena alasan yang sama, karena malas juga ya udah saya malas pindah gitu. Tetapi memang selain sekedar pengen pindah, saya sempat sangat stres berat gitu karena saya baru ngerti waktu di psikotes di SMA itu ada salah satu nilai psikotesnya itu adalah daya bayang ruang saya rendah. Waktu itu saya nggak ngerti maksudnya apa hasil psikotes itu. Jadi ya waktu saya masuk di tingkat 1, saya bikin perspektif ya. Waktu itu ada pelajaran bikin perspektif gitu. Itu susah sekali buat saya dan buat saya merasa itu udah sangat bagus, tapi nilainya cuma 60 gitu. Jadi tingkat 1 lah, itu betul-betul masa saya mengalami agak depresi. Depresinya itu sampai kondisinya saya kayak tiap hari sakit gitu. Kayak apa kalau orang demam ya, tapi ini nggak demam gitu. Kayak orang demam tuh jalan tuh nggak enak gitu. Terus kerjanya cuma datang kuliah, pulang tidur, datang kuliah, pulang tidur. Sama sekali nggak ngapa-ngapain karena stres. Dan mulai mikir-mikir yang enggak. Mulai nanya-nanya, kenapa sih gue harus dilahirkan gitu? Capek amat hidup kayak gini gitu. Ngapain sih gue hidup gitu ya? Buat apa gue hidup kayak gini? Kira-kira begitu. Berarti maksudnya dari segala banyak karya yang Mas udah buat gitu pada saat kuliah, berarti emang pernah berpikiran kayak gitu dan itu merupakan hal yang wajar ya sebenarnya ya? Di dasar ya, karena lebih kepada ekspektasi yang saya harapkan tidak tercapai ya. Karena kan setiap orang ada ego lah ya. Waktu itu nilai-nilai pelajaran saya SMA ya dengan nggak terlalu rajin pun lumayan lah, nggak jelek gitu, lumayan bagus gitu ya. Terus untuk bidang-bidang yang kayak matematika gitu saya lumayan cukup bagus gitu ya. Tapi waktu di arsitektur kan kenyataannya agak lain. Jadi saya nggak bisa males-malesan. Terus saya merasa secara pribadi merasa kepercayaan saya selama ini bahwa saya bisa itu ternyata nggak bisa gitu ya. Itu di awal-awal yang betul-betul sebenarnya membuat saya banyak mengevaluasi diri, mengenal diri sendiri gitu. Iya, harus mengenal diri sendiri sih awalnya. Mas ini kan masuk nih kuliah di Institut Teknologi Bandung, ITB di Bandung. Ini kehidupan di ITB pada saat itu kayak gimana sih, Mas? Mas itu lebih ke organisasi kah, atau lebih berarsitektur, atau sering ikut sayembara, atau kayak gimana? Jadi karena Masnya udah jelasin juga, kalau waktu di tingkat dasar kan kuliah, pulang, terus udah gitu aja gitu kuliahnya. Mungkin ada pengalaman lain gitu, Mas, waktu di kuliah setelah tingkat dasar. Ya, saya bukan orang yang cukup bersosialisasi sebetulnya ya, karena cenderung introvert begitu ya. Terus memang sekolah saya waktu SMA juga BPK Penabur bukan sekolah yang cukup heterogen gitu. Jadi saya tidak terlalu nyaman juga saya ikut sih himpunan gitu, ikut ospek segala macam, tapi tidak aktif. Dan terutama pada waktu itu saya masuk 94 itu nuansa himpunan itu sangat bernuansa politik ya, karena masa-masanya menjatuhkan Orde Baru gitu. Dan tahun berapa ya kalau boleh tahu? 94 saya masuk ya. Oh, 94. Soeharto turun kan 98 ya. Jadi udah mulai itu teman-teman saya itu tingkat 2 mulai camp di kampus dan lain sebagainya ya untuk ngurusin demo-demo begitu. Dan saya bukan orang yang suka dengan politik gitu. Jadi saya nggak aktif di himpunan. Saya lebih banyak menyelesaikan masalah itu sih, masalah pribadi yang ini gimana nih gua kuliah nih, bisa lulus nggak nih gitu ya. Dengan banyak masalah saya akhirnya sadar saya daya bayang ruang yang rendah, nggak bisa bikin perspektif dan lain sebagainya. Nah, saya lebih berusaha untuk mengatasi itu sebetulnya. Berdamai dengan diri sendiri itu yang menurut saya proses yang agak berat di awal-awal ya. Berarti pada saat teman-teman waktu itu ingin Orde Baru, kalau kita bilang itu waktu itu Orde Baru ingin menjatuhkan Soeharto, Mas Yusing waktu itu sibuk
sibuk dengan menyelesaikan masalah sendiri berarti ya. Atau mungkin ada Puncak-puncak pelarian lain atau mungkin ingin berorganisasi di luar atau berarsitektur di luar itu enggak, saya ya kuliah normal aja sih. Seperti mahasiswa biasa gitu ya, dan memang puncak-puncaknya sibuk-sibuknya demonstrasi itu kan di tahun 97-98 ya. Itu puncak-puncaknya ya. Itu saya udah mulai berdamai sebetulnya. Tapi memang saya bukan tipe yang terlalu aktif di organisasi. Jadi ya saya cuma ngerjain kuliah aja sih sebetulnya. Oke. Terus akhirnya sudah masa-masa kuliah udah terlewati nih. Akhirnya akhirnya lulus, itu perasaannya kayak gimana, Mas? Udah lulus dan tadi nggak ditanya gimana cara berdamainya. Oh ya, cara berdamainya kayak gimana, Mas? Cara berdamainya dengan diri sendiri itu pada waktu itu gimana? Iya. Ya mungkin banyak orang kan ya yang mahasiswa yang kadang-kadang bertanya, oh gue stres nih, gue nggak bisa dan sebagainya, gimana sih gitu ya. Mau drop aja. Nah, saya kan tetap ada ego bahwa saya harus lulus biar bagaimanapun gitu ya. Terus akhirnya yang saya lakukan adalah saya menurunkan standar saya sebagai yang punya cita-cita, punya nilai tinggi begitu. Setelah saya tahu bahwa daya bayang ruang saya rendah, saya sulit untuk ya nggak bisa malas-malasan gitu ya, banyak tugas dan lain sebagainya. Dan saya tidak punya background sama sekali tentang arsitektur, nggak tahu apa itu, baru dengar arsitektur dan mulai belajar dikit-dikit ya waktu kuliah itu. Sementara teman-teman saya kan udah tahu ini itu, dia baca segala macam dan lain-lain gitu. Saya cuma bengong aja gitu ya. Nah karena itu juga saya akhirnya cuma berpikir ya udah gue pokoknya asal lulus, asal dapat C pun nggak apa-apa, menurunkan standar pribadi ya, sesuai dengan yang saya bisa aja, saya ngerjain aja supaya pokoknya saya ngerjain nge-flow aja gitu, ngikutin apa yang dikerjain, tidak harus punya banyak pikiran macam-macam, tidak harus punya target yang macam-macam, gue coba belajar aja, dan akhirnya lebih ringan, jauh lebih santai, nggak terlalu stres, akhirnya nilai apapun ya saya terima begitu. Belajar juga sebelajarnya, tapi memang cukup nggak sampai jelek gitu nilainya. Sampai akhirnya ketemu dosen yang memang menilai itu bukan berdasarkan, menilai tugas studio ya, bukan berdasarkan selera dosen itu, tapi dia membimbing mahasiswa untuk menemukan lu sukanya apa sih gitu. Kemudian dia menyarankan, coba lu belajar ini, coba lu lihat ini, supaya desain kita tuh berkembang sesuai dengan apa yang kita suka. Nah mulai dari situ saya mulai menikmati proses mendesain gitu, dan mulai ada ya lumayan lah nilai-nilainya lumayan bagus, kira-kira gitu. Jadi memang kerja keras, tapi memang dari sejak tingkat 2 kan mulai ya, tingkat 2 mulai kalau di sekolah di TB kan ada tahap tingkat 1 tuh belum mendesain, dia baru pengenalan arsitektur ya, karena ada mata kuliah dasar yang sama semua jurusan gitu. Jadi tingkat 2 mulai mendesain. Nah selalu namanya desain arsitektur kan harus ada 3 dimensi kan. Sementara dulu komputer itu baru perkenalan. Jadi, dan saya nggak punya komputer sampai lulus, nggak punya komputer ya. Jadi kalau ada tugas komputer ya saya ngerjain di rumah teman gitu. Jadinya bikin 3 dimensi itu kan itu kesulitan sendiri yang saya alami kan, saya nggak bisa gambar tangan dan saya nggak bisa bikin perspektif kan. Jadi tugas 3 dimensi yang saya kumpulkan dari tingkat 2 sampai lulus, kecuali tugas akhir ya, karena dibantu 3D-nya sama junior gitu, itu bikin aksonometri, bukan perspektif gitu. Yang dari atas gitu ya? Ya, jadi Dena dimiringkan, ditarik ke atas gitu. Kira-kira begitu. Sampai lulus, kecuali tugas akhir aja yang enggak. Gi, mungkin ada yang mau ditanyain, Gi? Kalau boleh tahu saya mau nanya nih Mas, waktu dulu tugas akhir, desainnya apa sih Mas? Saya sebutnya pusat kebugaran dan kecantikan. Sebetulnya fungsinya lebih ke resort dan spa gitu ya, kayak hotel, resort dan spa. Oke. Di Bali. Ini saya mau balik lagi ke tadi. Tadi Mas itu bilang tuh saya tuh bukan di kampus, bukan, saya orang yang biasa-biasa saja.
kan kalau saya nih, kalau pribadi saya masih mahasiswa dan di kampus saya itu banyak orang itu mengelompokkan gitu, Mas. Ada yang mengelompokkan misalnya ada yang orang-orang arsitektural, ada yang bukan arsitektural gitu-gitu. Dulu pada masa itu terjadi nggak sih di ITB waktu itu? Mungkin enggak ya, cuman kelihatan lah kalau teman-teman yang berbakat itu gambarnya luar biasa, kerjanya cepat, desainnya edan-edan gitu ya. Iya. Dan gambarnya sangat indah gitu, warnanya juga mewarna, bikin gambar diwarnai juga warnanya bagus banget gitu. Dan dosen selalu berkomentar bagus terhadap beberapa orang memang bakatnya besar ya. Kayak gitu sih, cuman tidak ada pengelompokan atau apa ya, kita saling menghargai, biasa-biasa aja, bergaul biasa aja sih. Iya, itu sih sebenarnya yang belum. Soalnya takutnya tuh maksudnya ada yang terlalu mengelompokkan sesuatu, akhirnya terbentuk suatu apa ya, kayak suatu asumsi gitu loh maksudnya. Ya, Jadi itu juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang kan masih remaja kita sangat terpengaruh, kadang dewasa juga sama stigma ya, apa kata orang ya. Nah, itu bisa berpengaruh sih. Itu beberapa orang tentu, wah gue nggak bisa, gue jelek, gue nggak bakat dan lain sebagainya. Itu hati-hati karena bisa menjerumuskan kita. Tetapi artinya yang saya lakukan memang kebetulan saya orangnya cukup tidak terlalu mendengar apa kata orang tentang saya begitu. Jadi saya, bukan apa kata orang. Orang mau bilang apapun tidak mengubah siapa saya kan. Yang tahu siapa saya ya saya gitu. Dan takutnya tuh sebenarnya kalau saya pribadi di kampus tuh akhirnya orang-orang yang melabelkan dirinya itu bukan orang-orang terbaik, akhirnya takut dan apa ya, gengsi dan gak enakan gitu untuk melakukan suatu hal. Ke diri sendiri nggak sih, berarti lah. Balik ke diri sendiri. Gimana karakter orangnya bakal mau malas-malasan atau mau rajin, ya itu gimana dia bisa membangun dirinya untuk jadi yang seseorang yang ingin dia dilihat gitu loh. Betul, tapi sebetulnya kan yang menjadi tugas kita kan bukan menjadi paling hebat, bukan menjadi orang paling hebat, tapi menjadi orang yang sebaik mungkin sesuai dengan siapa saya, bukan siapa dia. Nah, benar. Mungkin bisa saja orang yang menonjol di kelas itu memang dia dikasih bakatnya anggaplah 8 gitu. Saya cuma punya bakatnya 6. Kalau saya bisa mencapai 6, saya hebat. Sementara teman saya yang bakatnya 8, dia cuma bisa mencapai 7, lebih baik dari saya, tapi kan dia bakatnya 8. Jadi dia tidak lebih hebat dari orang yang bekerja keras untuk mencapai semaksimal yang dia bisa, seoptimal yang dia bisa lah. Gitu. Benar, jadi benar. Harusnya dalam pikiran kita jangan membandingkan saya dengan dia, tetapi membandingkan dengan diri sendiri. Benar nggak nih gue sudah melakukan yang terbaik? Benar nggak gue udah berusaha? Benar nggak gue udah berkarya sesuai dengan apa yang saya bisa kembangkan gitu? Iya benar. Kira terjawab lah. Sekolah kan gitu kan? Sekolah itu yang hebat itu bukan sekolah yang hasil nilai lulusannya itu semuanya 9. Padahal memang mereka bakatnya sebetulnya 9 gitu. Tapi sekolah yang anak-anak itu semua nilainya 6 tapi bakatnya cuma 3 sebetulnya. Tapi bisa dibantu sama sekolah sampai dia bisa mencapai nilai 6, itu luar biasa gitu. Jadi pendidikan kan harusnya seperti itu, bukan memperbandingkan antara si A dan si B ya. Benar. Tapi saya juga sepakat sih kalau misalnya saya sangat sepakat misalnya kalau Mas Yusing tuh bilang akhirnya menemukan sosok dosen yang akhirnya bisa mendorong kita untuk mencari jati diri kita dan apa yang kita inginkan. Itu sebenarnya saya sangat respect sama dosen-dosennya kayak gitu Mas sebenarnya. Ada juga yang dosen tuh yang mendikte, menurut Mas kayak gitu gimana? Pendidikan di Indonesia sekarang tentang arsitektur itu seperti apa? Ya saya kira sangat penting peran pembimbing ya. Jadi dosen itu jangan jadi cuman sekedar mengajar, tapi menurut saya mendampingi supaya mahasiswanya bisa menemukan dirinya, bisa ya kan bukan hanya persoalan akademis, soalnya namanya manusia kan banyak masalah-masalah lain ya, masalah tadi ya, masalah psikologis, masalah perasaan, jiwa, emosi dan lain sebagainya. Jadi kalau dosen bisa membimbing supaya mahasiswa itu bisa menemukan dirinya, mengembangkan potensi dirinya, membantu kalau dia belum ketemu potensinya, itu menurut saya penting sekali peran-peran dosen seperti itu, karena
biar bagaimanapun kan kita bukan makhluk yang steril ya. Kadang terpengaruh dengan orang bilang apa, dengan kondisi sekitarnya seperti apa, dan lain-lain gitu ya. Jadi memang perlu sekali juga bantuan orang-orang yang lebih dewasa, lebih di atas kita untuk Orang tua berarti, dosen-dosen. pihak orang tua berarti lebih berpengaruh lagi berarti ya, seharusnya. Orang tua bisa, tapi dalam konteks kalau sudah mulai kuliah kan belum tentu sama bidang ilmunya orang tua dengan mahasiswanya, dengan anaknya kan. Kalau sama bisa mungkin mengerti orang tuanya, tapi kalau nggak sama kan dia belum pernah tahu bidang studi si anaknya, belum tentu dia bisa tahu secara membantu secara kontekstual dengan bidang studinya ya. Jadi dosen ya juga bagian dari orang tua kita sebetulnya di kampusnya. Mungkin mau? Iya. Saya juga mau nanya nih, Mas. Sebetulnya dulu sebelum pas kuliah, siapa sih Mas yang menginspirasi Mas untuk tetap semangat di dunia arsitektur itu, Mas? Dosen yang saya sebut-sebut tadi itu Pak Eko Purwono, sudah pensiun di ITB, tapi sekarang dia entah menjadi kajur ya kalau nggak salah di Universitas Sumatera Utara di Lampung. Itu satu ya. Lalu waktu kuliah sih, dan sampai sekarang sih sebetulnya saya bukan tipe yang terlalu mengidolakan siapa begitu ya. Jadi cuman saya banyak belajar dari siapa itu mungkin lebih banyak setelah lulus sebetulnya. Karena kan saya sangat awam di arsitektur waktu kuliah itu ya nggak banyak tahu ya. Begitu disebut sana sini ya saya juga nggak terlalu banyak tahu sebetulnya. Cuman saya cukup banyak mendapatkan hal-hal yang positif, yang baik itu bisa dari siapa saja, tidak harus dari tokoh-tokoh tertentu begitu. Iya. Oke. Terus kenapa sih Mas dulu setelah lulus kan akhirnya alhamdulillah setelah lulus kuliah, kenapa masih pengen lanjut di arsitektur? Terus setelah tadi ketemu semangat sama siapa yang mendosen Pak Eko itu, setelah lulus sempat ketemu lagi nggak Mas setelah jadi arsitek? Sempat beberapa kali ketemu. Dan akhirnya itu akhirnya apa yang bikin tuh setelah lulus kan banyak nih Mas pengalaman-pengalaman yang terutama saya juga ya, orang tua saya kan kebetulan juga. Tadi bukan Sumatera Utara kayaknya, di Lampung ya. Saya iya. Universitasnya lupa ya, tapi di Lampung. Ya tapi lanjut. Banyak itu pengalaman seperti saya tuh yang kayak orang tua saya juga arsitek dulunya. Tapi setelah lulus dan akhirnya berpraktek tuh dia tuh kayak nggak dapat gitu feel-nya. Ada beberapa hal misalnya dia bekerja dan akhirnya hilang semangatnya untuk berarsitektur. Iya, fee-nya misalnya nggak dibayar atau apa, misalnya hanya dibayar setengahnya. Dan nagihnya kan susah kan Mas kalau kayak gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk nggak lanjut lagi di bidang itu. Dan akhirnya tuh dia putus di situ loh. Apa sih sebenarnya yang buat Mas Yusing nih terus kokoh dalam menjalankan ini terus? Iya. Pada akhirnya saya memang waktu tadi stres kan saya bertanya-tanya buat apa sih gue hidup gitu ya, tapi dalam konteks negatif ya, dalam konteks stres gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya pertanyaan yang sangat filosofis gitu. Setiap manusia kan punya alasannya untuk hidup. Beda-beda pasti. Beda-beda. Kalau sama ngapain dilahirkan gitu kan. Punya perannya masing-masing. Nah, pertanyaan ini saya tanyakan terus sebetulnya. Buat apa saya hidup? Gitu. Sampai suatu waktu saya ketemu jalan bahwa saya merasa harus punya misi dalam hidup saya, dan misi itu pasti ada dalam profesi saya begitu. Karena kalau hanya mengandalkan, orang kan banyak biasanya dulu ya, nantilah saya berkegiatan sosial kalau saya udah pensiun, atau kalau saya punya waktu luang saya punya kegiatan sosial, karena kan manusia memang makhluk sosial gitu, bisa berbagi begitu kan. Di setiap ajaran agama juga kan pasti diajarkan untuk kita berbagi dan lain sebagainya. Lalu kita berpikir kapan? Nanti deh ada waktu luang,
Nah sebetulnya kan waktu luang itu ilusi gitu. Hampir nggak ada karena ya kita 8 jam tidur, sepertiga hidup kita habis gitu kan. 8 jam bekerja ya, kadang lebih kan, itu sepertiga lagi habis, sisa sepertiga. Makan, minum juga perlu waktu. Di perjalanan 1-2 jam, transportasi perlu waktu. Belum hiburan sendiri, belum keluarga, belum macam-macam kan. Kapan ada waktu luang? Ya sebenarnya nggak ada gitu kan. Jadi waktu itu saya menemukan, berarti saya harus punya misi itu juga dalam profesi saya. Profesi bukan cuma sekedar nafkah untuk mencari uang, tapi juga bisa berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh. Yang juga bisa membantu lah, kasarnya begitu ya. Lalu akhirnya saya menemukan bahwa ketika saya membangun rumah sendiri, akhirnya rumahnya jadi di tahun 2005, saya merasa sama keluarga merasa sangat bersyukur bisa punya rumah sendiri ya. Di tahun ketiga pernikahan kami lah, kira-kira begitu ya. Karena terus terang banyak orang Indonesia bahkan yang lebih senior dari saya juga kesulitan punya rumah atau belum punya rumah begitu ya. Mereka yang profesional jadi dosen dan lain sebagainya juga banyak yang belum punya rumah begitu. Nah, rasa bahagia kami punya rumah itu yang ingin saya bagikan sebetulnya. Iya ya, kenapa enggak saya membagikan dengan membagikan rasa bahagia bisa punya rumah yang didesain oleh arsitek walaupun anggarannya sangat terbatas gitu. Yeah. Nah, kebetulan saya arsitek jadi saya melayani diri sendiri. Sementara banyak orang yang satu kalangan anggarannya mepet, perlu punya rumah yang inspiratif, yang menarik kan dia belum tentu dia bisa mendesain sendiri begitu kan. Nah, kita menemukan itu bahwa oke, arsitek pun sebetulnya harus membantu desain rumah murah, kira-kira begitu. Jadi ketika ada misi itu, maka saya menemukan bahwa jalan berarsitektur yang saya kerjakan itu juga bagian dari peran saya di dalam profesi arsitektur ini yang mungkin akan berbeda dengan peran-peran orang lain di profesi yang sama begitu. Jadi itu yang saya terus kerjakan sampai sekarang. Salah satunya mengupayakan arsitektur untuk semua tadi ya, walaupun juga tentu sesuai dengan kapasitas yang nggak terlalu besar sebetulnya. Gitu. Oke. Berarti emang dorongan untuk sosialnya dan itu emang berarti kuat juga berarti Mas ya? Dorongan untuk membantu. Iya, karena menemukan jawaban itu ya, bahwa saya akhirnya ketemu, oke, saya hidup itu ya untuk juga bisa punya misi dan bisa menghidupi keluarga sekaligus. Gitu. Terus awal nih, setelah lulus dan memang juga ada faktor, saya memang juga akhirnya bisa menemukan kesenangan dalam desain ya. Jadi itu juga penting ya, bahwa saya mengerjakan bukan cuma demi cari uang, tapi memang saya suka di sini, saya suka di bidang ini gitu. Hobi berarti ya? Iya. Nah, setelah lulus kuliah dari ITB, sempat kerja di luar nggak sih, Mas? Atau kerja di orang dulu? Waktu itu pernah melamar, tapi nggak diterima, karena juga selain ya tadi ya, mungkin nggak tepat gitu, si kantornya dengan apa yang portofolio saya, atau juga memang karena waktu itu sulit mencari kerja, saya lulus Krismon kan. Oh iya. 99 saya lulus, awal pertengahan lah kira-kira gitu. Itu masa-masanya masih Krismon. Jadi banyak kantor konsultan yang terutama yang besar pada tutup atau pada memecat karyawannya karena nggak bisa bayar gaji gitu ya, nggak ada proyek. Jadi nggak sempat bekerja di orang lain. Akhirnya buka sendiri? Akhirnya memang buka sendiri bareng teman satu angkatan waktu itu yang dia lulus duluan, tapi kebetulan satu gereja, terus gereja saya membuat sayembara redesign gerejanya, intern begitu, ada beberapa kelompok yang ikut. Nah, kelompok kami menang. Jadi habis lulus saya mengerjakan gambar kerja itu bersama teman-teman gitu. Oh, okay. Tapi sebenarnya nih sebenarnya dari saya kecil tuh emang selalu saya nggak sadar waktu masih kecil tuh saya selalu dikelilingin sama bangunan-bangunan. Nah, saya sempat tinggal di Makassar. Salah satu bangunannya itu Menara Universitas Negeri Makassar ya kalau nggak salah. Ya. Saya pernah tinggal di Makassar dan salah satu bangunannya itu, dan saya punya saudara juga di Ozon, dan
salah satu bangunannya waktu itu Mas yang buat juga kalau nggak salah. Nah, habis itu, nah ini udah banyak bangunan yang terbangun. Ini studio Akanoma itu terbentuk pada tahun berapa, Mas? Awalnya kan saya berarsitektur bersama teman ya, sama Yohan waktu itu teman satu angkatan. Iya. Sekitar awal tahun 99 lah ya, sampai sekitar 2001 kalau nggak salah, 2001 teman saya lalu ke Singapura, dia kerja di Singapura. Saya meneruskan konsultannya sendiri. Kemudian setelah 1 tahun dia balik lagi. Itu udah Akanoma namanya, Mas? Belum ya? Belum. Masih Genesis waktu dulu. Oh, Genesis emang ya, Genesis. Ya, lalu dia balik lagi, ingin bergabung lagi. Saya bilang ya, mari aja kita gabung lagi aja gitu, nggak apa-apa gitu ya. Kita jalan sampai tahun sekitar 2006 kalau nggak salah. 2006 lalu kita menemukan perbedaan, akhirnya kita jalan sendiri-sendiri. Nah, 2006 ini saya masih pakai nama Genesis, kemudian saya mulai mencoba untuk perlahan-lahan, karena banyak yang bertanya juga ya, teman saya juga bikin, akhirnya saya merasa ya udah saya harus ganti nama nih kayaknya nih, supaya memang beda gitu. Dan kebetulan memang saya menemukan misi tadi ya, di sekitar 2008 begitu ya. Lalu kan arah studio sudah mulai beda, kemudian kami mulai mencari nama, ingin ganti nama. Jadi kira-kira awal Akanoma itu mulai berubah itu sekitar 2008, walaupun belum ketemu nama Akanoma itu. Iya. Gitu. Saya cuma cerita-cerita, lalu ada teman saya, Pak Paulus pasti kenal ya, Pak Paulus Mintarga, dari Solo, yang punyanya Rempah Rumah Karya, yang mendesain juga Hotel Greenhouse di Jogja gitu, Rumah Turi di Solo ya. Saya ketemu dia, lalu cerita-cerita, terus dia bilang, using mah anomali gitu, arsitek yang anomali. Nah, saya ambil satu kata. Maksudnya apa itu arsitektur anomali? Anomali itu kan kondisi yang nggak biasa lah gitu ya. Anomali itu kan kondisi yang alami ya, tapi nggak biasa gitu ya. Karena saya kan arsitek, tapi kok ikut bantuin desain rumah murah yang waktu itu kan nggak banyak gitu ya. Jadi itu anomali. Kemudian saya ketemu juga sama Prima Rusdi, kenal nggak? Enggak. Dia penulis filmnya itu AADC, tahu kan? Oh iya tahu. Ya, penulis film AADC. Saya ketemu, ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, akar bagus tuh, karena waktu itu saya mulai senang merekontekstualisasi arsitektur Nusantara ya, lokalitas ya. Jadi dia menyebutkan kata akar. Jadi saya menggabungkan dua kata ini, akar dan anomali. Lalu disingkat jadi Akanoma. Itu baru ketemu tahun mungkin 2011 ya. 2011 kayaknya. Kira-kira 2011 lah. Cuman suasana studio yang baru itu sudah mulai disusun sejak 2008 ya. Kira-kira begitu. Tapi ya boleh dibilang 2011 lah lahirnya Akanoma. Berarti 2008 tahun sampai 2011. Itu udah ada timnya atau belum, Mas? Sudah ada, dari sejak 2008 pun sudah ada tim beberapa orang gitu. Berapa orang kalau boleh tahu waktu itu? Dari yang awal 2008 saya cuma bertiga. Saya satu arsitek band dan drafter satu Iwan gitu. 2008 lah kira-kira ya. Sampai 2011 kira-kira 7-8 orang gitu. Ini saya juga sempat baca-baca, Mas. Mas itu menggratiskan rumah di bawah 25 juta kalau nggak salah. Waktu itu ya, tapi sekarang saya kira 25 juta susah ya. Jadi ya 50 juta masih bisa lah. Oh iya. Tapi ada kliennya itu ada yang datang ke Mas gitu. Sedikit. Ya awal-awal kita sempat membantu mungkin 1-2. Ya 3 rumah lah ya. 3 lah kira-kira begitu. Yang memang perlu dibantu waktu itu. Jadi saya kira kalau rumah kemampuan orang cuma segitu dan rumah pertama kan memang perlu dibantu gitu. Jadi ya kalau memang orang perlu dibantu, kenapa nggak dikasih gratis aja gitu. Dan sempat tuh saya baca artikelnya bahwa Mas Cusing itu penerusnya Rowomangun. Gimana tanggapan Mas ini? Itu bisa-bisanya media aja supaya orang baca gitu ya. Jadi bikin judul aja ya. Iya, bikin judul saya pernah. Berarti itu judul. Tentu
Ya jauh sekali ya, kiprahnya Iya, Rawamangun jauh sekali lah, beda lah ya. Jadi dihubung-hubungkan aja. dia hubung-hubungkan lagi. Gi, mungkin ada yang mau ditanyain lagi, Gi. Berarti kan setelah Akanoma terbentuk di tahun 2011 ya, berarti secara ofisialnya. Nah, di mana sih Mas proyek pertamanya Mas dulu? Nah, saya nggak hafal kalau proyek pertama, tapi kan sudah berjalan sejak 2008 ya. Jadi memang ngalir terus aja sih, nggak ada sampai kosong lalu ada ini proyek pertama Akanoma gitu, nggak ada. Jadi kita jalan aja, cuman memang semangat paling pertama yang kita buat dalam pendekatan desain Akanoma adalah mengupayakan arsitektur untuk semua tadi. Jadi membantu desain rumah murah ya. Arsitektur supaya untuk semua. Ya, supaya semua kalangan bisa menjangkau arsitek lah, kira-kira begitu ya. Karena arsitektur kan kebutuhan dasar, rumah kan kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar artinya semua orang harus bisa dilayani dong. Gitu. Iya. Mulainya dari situ. Kemudian berkembang, ketika saya membantu desain rumah murah, Akanoma mulai banyak bertumbuh sebetulnya sejak itu malah. Karena ternyata kita menemukan banyak tantangan yang menarik, misalnya dengan begitu banyaknya permintaan dari berbagai daerah nih, klien-klien dari berbagai daerah. Waktu itu ada yang masuk, belum semuanya jadi proyek ya, tapi ada yang masuk mengontak itu dari Aceh sampai Papua begitu, mencari kami gitu ya. Nah mulai sejak itu kami mulai ingin belajar lagi tentang arsitektur lokal, arsitektur Indonesia. Nusantara ya. Jadi kami mulai menemukan pendekatan yang kedua, merekontekstualisasi arsitektur Nusantara. Oke. Berarti proyek yang mungkin banyak orang tahu dari Akanoma dari yang proyek rumah itu ya Mas ya? Rumah tinggal paling banyak rumah tinggal. Karena memang proyek. Ya. Karena awal-awal juga kita juga ikut dibantu sama waktu itu masih banyak media arsitektur ya, majalah arsitektur ya. Sempat waktu saya masih Genesis bersama teman juga rumah saya waktu itu diliput pertama kali di karya studio kami, rumah saya yang waktu itu diliput. Kemudian beberapa karya akhirnya mulai juga diliput majalah begitu ya. Jadi dan itu kebanyakan rumah tinggal. Jadi ada sekolah juga, tapi paling sering rumah tinggal. Jadi memang yang banyak dikenal rumah tinggal. Walaupun juga kami mulai lebih banyak belajar mengikuti sayembara waktu itu ya. Ngomongin rumah tinggal tadi Mas. Mas baru aja ngepost kalau nggak salah itu micro house kalau nggak salah. Iya betul. Micro house itu sebenarnya tujuan utamanya dan konsep awalnya seperti apa Mas? Kalau boleh tahu. Kan waktu saya mendesain rumah murah itu tahun 2008, 2009 lah kira-kira begitu ya. Permintaan klien itu kebanyakan berapa? Kan saya harus tanya, anggarannya berapa sih yang ada untuk membangun rumahnya supaya desainnya sesuai gitu kira-kira. Rata-rata banyak sekali yang anggarannya itu 100 juta, 150 juta, sampai 250 juta waktu itu saya masih anggap rumah murah. Sekarang udah enggak lah, 50 udah tinggi ya. Tapi waktu itu masih terbuka supaya lebih banyak orang mau pakai arsitek, kira-kira begitu. Kebanyakan ya 100 juta, 150 juta itu banyak sekali tahun 2008-2009. Waktu itu mungkin masih bisa membangun rumah per meter persegi 2 juta lah. Jadi kalau 100 juta dapat 50 meter persegi, kira-kira begitu ya. Sekarang udah nggak dapat berarti ya? Nah, sekarang kan sudah 10 tahun kemudian, ternyata banyak klien yang masuk juga masih begitu aja nominalnya. 100 juta, iya. 150 juta, kan sudah tidak mungkin untuk membuat rumah yang, kalau misalnya 4 juta aja ya, per meter begitu, 100 juta cuma 25 meter, gitu. Jadi agak lebih berat, karena harga material sudah naik banyak, harga tukang sudah naik banyak, gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir ya sudah, untuk nilai-nilai yang nominal yang kecil, mau nggak mau kita harus belajar rumah mikro, gitu. Jadi kami mulai mencoba belajar rumah mikro. Tapi sebetulnya setelah kita coba, akhirnya kita melihat bahwa rumah mikro ini sangat potensial juga sebetulnya untuk menjadi rumah produktif. Bukan cuma rumah tinggal, tapi juga rumah untuk orang bisa berkarya, menghasilkan sesuatu, atau menjual, menjadi toko sekalian, dan lain sebagainya ya. Atau juga sebetulnya menjadi unit-unit hunian yang bisa dipakai oleh
warga-warga di kampung-kampung padat kota misalnya. Untuk dia bikin kos-kosan, dia bikin homestay, dan lain sebagainya. Jadi sangat fleksibel sekali. Atau untuk mengembangkan kota, di kota yang sudah sangat padat, maka dia harus dibangun vertikal dengan unit-unit rumah mikro secara vertikal, supaya tidak perlu lahan cukup banyak, tapi sekaligus bisa membuat ruang hijau lebih banyak, gitu kira-kira ya, kalau naik ke atas. Halo, tapi Mas, kan benar tadi Mas bilang tuh, kota itu akan bertumbuh kan. Jadi karena lahan udah semakin sedikit tuh di Jakarta, mau nggak mau nanti lahannya akan tumbuhnya secara vertikal. Tapi yang Mas bangun tuh kan dia kan rumahnya betul. Tuh satu lantai 2 lantai gitu Mas. Mau nggak mau nanti harusnya apartemen gede tinggi atau rusun yang gede gitu, menurut Mas kayak gimana? Untuk kedepannya apakah orang itu masih mau bisa dan tinggal di micro house? Rumah saya harapkan juga bisa orang lebih banyak punya harapan bisa mendapatkan rumah terjangkau dengan rumah-rumah yang kecil begitu, dan nggak harus di Jakarta kan, nggak harus orang masih banyak butuh yang bisa bikin rumah tapak gitu di mana aja gitu. Cuman unit huniannya ini kan memang skala ruangnya bisa di input di bangunan tinggi, sebetulnya dimasukin di bangunan tinggi. Jadi bisa aja sebetulnya ini menjadi satu prototipe ruang, bukan bangunannya yang dipindahkan ke gedung tinggi ya, tapi prototipe ukuran ruang, skala ruang. Jadi sebetulnya bisa saja nanti ini juga kita sudah mulai membuat desain-desain seperti itu untuk proposal, paling tidak menjadikan gambaran wawasan buat diskusi bersama pemerintah bagaimana kita mengembangkan kampung misalnya begitu ya. Jadi saya membuat beberapa desain yang memang inspirasinya dari rumah mikro. Kita membuat apartemen mikro misalnya, yang digabung-gabung bisa menjadi kampung susun begitu kira-kira. Kampung susun. Terus tadi Mas juga sempat sebut tuh akhirnya Mas membuat desain proposal bersama pemerintah. Nah, banyak dari terutama sama orang tua juga dan teman-teman yang orang tuanya bekerja di kontraktor dan bekerja bersama pemerintah tuh banyak sekali permasalahan-permasalahan ketika kita ingin bekerja sama dengan pemerintah Mas sebenarnya. Jadi ada suatu hal misalnya pihak arsitek dan pihak pemerintah tuh banyak terjadi kolaps atau ketidaksepemahaman gitu. Menurut Mas ini kayak gimana dan kedepannya itu sebaiknya kayak bagaimana untuk hubungan ini? Oke, memang kan ini di peran saya aja ya. Peran saya kan memang cukup tertarik untuk memikirkan masalah perumahan sosial ya, perumahan rakyat gitu ya. Jadi urusan-urusannya di permukiman kebanyakan bidangnya ya, salah satunya. Selain juga persoalan-persoalan ruang hijau, ruang biru dan lain-lain. Tapi dalam konteks permukiman ini kan kemudian saya harus mulai mengajukan berbagai alternatif pengembangan permukiman yang kemungkinan bisa menjadi salah satu model yang bisa dikembangkan dan bisa dijangkau oleh masyarakat nantinya. Gitu. Jadi artinya banyak hal-hal yang sifatnya adalah riset, bisa dibilang begitu, sifatnya adalah usulan yang memang belum ada regulasinya, peraturannya belum ada, dan memang pemerintah kita menurut saya agak lambat dalam hal mengembangkan varian-varian permukiman terjangkau buat masyarakat, termasuk dalam pengembangan kota dan kampung gitu ya. Jadi memang ini sifatnya adalah mengajukan sesuatu yang belum ada secara barang, apalagi juga secara peraturannya juga belum ada. Tentu prosesnya akan sangat panjang dan memang panjang. Gitu. Kadang-kadang idenya ketika saya presentasikan, misalnya waktu itu Ahok pernah dengar juga ya saya presentasi begitu, wah ini bagus sekali idenya gitu ya, tapi tidak bisa dilaksanakan juga akhirnya karena juga memang tidak ada peraturannya misalnya. Contohnya begini, regulasi pemukiman vertikal itu kan yang saya tahu baru ada undang-undang bangunan gedung secara umum dan peraturan rumah susun. Di peraturan rumah susun itu nggak boleh ada toko di lantai 3, lantai 4 itu nggak boleh. Sementara kenyataannya banyak. Di
rusun-rusun yang dihuni oleh masyarakat yang dulunya orang kampung ya banyak, ada warung kan di lantai 3, warung di lantai 4 karena memang mereka bisa bertahan hidup kan gitu di sana. Jadi itu tuh sebetulnya secara aturan nggak boleh, tapi ya tutup mata karena memang kenyataannya itu. Jadi artinya ada aturan yang belum bagus yang harusnya bisa mengantisipasi atau sebetulnya mengembangkan permukiman vertikal sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Gitu. Jadi aturannya nggak ada, maka kampung susun pun belum ada aturannya. Gitu. Adanya kan cuma rumah susun tadi, padahal antara kampung dan perumahan kan jelas-jelas dua entitas yang cukup berbeda. Gitu ya. Kira-kira begitu. Memang banyak sekali peraturan-peraturan yang menurut saya secara membudaya ya, dan itu agak berat untuk membuat banyak masalah lah paling tidak dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan perencanaan terutama dengan konstruksi juga ya. Misalnya tentang anggaran per tahun gitu. Penganggaran per tahun dan atau multi years dan lain sebagainya itu kan menurut saya banyak akhirnya proyek-proyek yang dipaksakan karena anggaran tahun ini harus habis nih supaya kalau penyerapan anggaran besar maka tahun depan dikasih lagi anggaran dari pusat yang sama besarnya, kira-kira gitu. Jadi akhirnya di akhir tahun tuh banyak proyek-proyek jadi-jadian, siluman. Sebenarnya nggak perlu gitu kan. Termasuk sayembara ya. Sayembara juga diadain tapi hasilnya nggak dipakai gitu karena benar-benar itu banyak sekali di akhir-akhir tahun itu. Menurut saya itu masalah karena sebetulnya ya. Tapi alhamdulillah kemarin yang finisi itu yang di UNU itu hasil dari sayembara juga kalau nggak salah ya. Iya betul. Dan terbangun alhamdulillahnya. Terus saya tuh sebenarnya kalau dihitung persentase yang terbangun sama yang enggak sayembara sangat sedikit yang terbangun. Sedikit. Masih. Ya. Kalau menurut Mas, ibu kota bakal terbangun nggak dari sayembaranya? Yang dipindah itu ya? Iya. Saya sendiri merasa kayaknya masih bertanya-tanya apakah memang perlu pindah gitu. Oh iya. Apakah jangan-jangan pindah itu malah memindahkan masalah gitu. Karena kitanya sendiri belum punya, pemerintah ya dalam hal ini, belum punya satu kebijakan dalam mengelola kota yang ramah lingkungan dan ekologis gitu. Jadi masih mempertanyakan itu ya. Kalau dalam waktu dekat pasti enggak karena kondisi ekonomi berat dengan pandemi ini ya. Cuman juga dari hasil sayembaranya pun saya kira masih banyak masalah. Saya melihat dari konteks air ya. Waktu itu kan saya lihat di Facebook beberapa 3D dan video dari pemenang pertama ya. Dari Sibarani itu senior saya angkatan 93, saya 94. Terus saya komentar, Mas itu hati-hati lokasi itu sebetulnya adalah delineasinya banjir. Kawasan banjir karena itu di muara sungai gitu. Pasti itu adalah bantaran sungai semua gitu. Malah dia membangun ibu kotanya di situ. Itu pasti kawasan banjir, saya bilang gitu. Terus dia jawab sih di Facebooknya, singkat aja sih. Iya, kemungkinan juga banyak masukan dan lokasinya kemungkinan akan pindah bukan di situ. Gitu. Bukan di titik itu. Gitu. Jadi pasti akan berubah. Kalaupun dibangun ya. Ya. Yang saya khawatirkan dengan karakter pemerintah yang sekarang itu dipaksakan dibangun dalam masa periode ini, tapi nantinya mangkrak dan nggak berlanjut. Itu yang saya khawatir sebetulnya. Kita belum siap tapi dipaksa akan dibangun gitu kira-kira. Kita jadi proyek sia juga sih. Kita berdoa aja semoga yang terbaik aja dan dijalankan dengan baik. Gitu. Tapi saya tuh sebenarnya selalu ngikutin Mas Yusing dulu dari saya nonton YouTube-nya waktu itu ada presentasi Jakarta Kota Air kalau nggak salah. Ya. Nah pertanyaan saya Mas kenapa? Apa sih sebenarnya di Jakarta itu kenapa sih? Yang saya mau ingin tahu. Soalnya air ya. Saya kan penasaran kenapa sih Jakarta banjir terus ya? Semua orang gitu kan. Iya. Kan soalnya Mas harus tahu. Maaf saya potong bentar. Ya. Soalnya sebenarnya ya kalau misalnya orang-orang daerah itu ya selalu memikirnya kalau misalnya lagi hujan itu sebenarnya enggak, kalau misalnya hujan itu sebenarnya berkah sebenarnya untuk mereka. Tapi sedangkan di Jakarta itu adalah musibah gitu. Hujan itu musibah untuk orang Jakarta. Sedangkan orang-orang di kampung di Makassar ataupun di mana itu sebenarnya dia kalau lagi hujan tuh
dia bersyukur gitu hujan turun hari ini soalnya padi dia dapet, dia bisa Ya, ya. mengalir. Tapi jangan salah, sekarang banyak juga kota-kota kecil di banyak daerah di Indonesia juga kebanjiran loh. Oh iya, di daerah Palu Ya, kalau nggak salah. karena perambahan hutan dan lain sebagainya. Oke, kan saya melihat fenomena bagaimana Jakarta itu terus-menerus ngotak-ngatik sungai kan. Sungai dilebarin, sungai pengen dibeton, ditinggiin dindingnya, dan lain sebagainya. Ini kebiasaan pemerintah kita. Kalau ada masalah, dia melihat fenomenanya apa. Kalau saya contohkan begini, saya punya anak lapar nih. Oh dia lapar ya, berarti dia harus kenyang kan? Cuman segitu aja pemerintah tuh, dia harus kenyang. Caranya bagaimana? Ya kasih aja Indomie, nanti dia kenyang. Nanti dia lapar lagi, kasih Indomie, dia kenyang. Instan aja. Dia lapar, kasih Indomie, dia kenyang. Ya terus-menerus begitu, bayangin mau jadi apa tuh anak. Ya kan kurang nutrisi, ususnya rusak, dan lain sebagainya. Ya kan? Itu yang dilakukan pemerintah. Banjir, sungai dilebarin. Banjir, sungai ditinggiin, dibeton. Masih banjir, tinggiin lagi, lebih tinggi lagi. Itu terjadi di Solo, di Solo. Udah ada tanggul Belanda, masih banjir, sekarang bikin lagi, lebih tinggi lagi tanggulnya dari itu. Terus begitu. Artinya sungai kan kondisi alaminya tidak begitu. Sungai itu bukan diciptakan Tuhan tidak berbeton. Sungai itu alami, ruang hidup. Sungai itu bukan cuma saluran air kotor, tapi dia ruang hidup. Artinya yang kita harus cari tahu kalau banjir itu apa sih akar masalahnya sebetulnya. Bukan fenomena banjirnya dari mana munculnya air, tapi apa akar masalahnya. Lalu kita harus menyelesaikan akar masalah itu kan. Gitu. Dan akar masalah dari Jakarta adalah Jakarta, kota yang ada di pesisir, dataran rendah, dan menerima kiriman air dari banyak daerah. Dan sebetulnya adalah memang dulunya juga kondisi alami Jakarta itu banyak sekali rawa, banyak sekali air. Dan Jakarta dalam kondisi alaminya itu memang kota yang mayoritas air gitu, yang sudah dirubah jadi daratan. Sekarang air kan meminta tempatnya kembali. Gitu ya, ya wajar lah kalau banjir. Salah satu yang waktu saya nonton dari poin presentasi Mas di Jakarta Kota Air itu, bahwa Jakarta Utara atau Jakarta Selatan dulu itu awalnya rawa dan akhirnya dibentuk jadi di mana di daerah tersebut tuh sebenarnya daerah pertama tangkapan air kalau nggak salah. Terus akhirnya dijadiin kota dan akhirnya mau nggak mau kalau misalnya air lagi jatuh emang situ bakal terendam gitu kan Mas? Iya, itu di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Iya, Kelapa Gading ya. Ya, tapi sebenarnya bukan hanya Kelapa Gading yang area tangkapan air. Itu Kelapa Gading mungkin area tangkapan air waktu tahun 90-an itu terakhir yang bersisa di Jakarta. Sebenarnya banyak kawasan lain yang sudah kering juga dulunya area tangkapan air di Jakarta. Kita bisa menelusuri dari toponimi ya. Rawa Bacang, Rawa Kerno, Rawa Bahagia, Rawa Bebek, Rawa sana. Ini rawa nama. Dulu rumah saya juga di Rawamangun, Mas. Rawamangun, itu dulu rawa. Sekarang sudah tidak ada rawanya kan? Iya, udah kan. Nah, itu persoalan. Jadi, karena airnya sudah tidak ada, ruang airnya, maka kita harus mengubah cara membangun kita kembali melihat kondisi alami daerahnya seperti apa. Lalu kita mengarah ke situ, beradaptasi dengan itu. Jangan berlawanan arah. Kalau sekarang kan berlawanan arah. Sejak masa Belanda ya. Belanda membangun Batavia itu kan berlawanan arah dengan kondisi alami Jakarta yang kota air. Dikeringkan, diuruk, ditimbun, begitu. Ya, sampai sekarang ratusan tahun kita menghadapi masalah banjir. Dan pembangunan Jakarta sampai sekarang pun masih melawan kondisi alaminya. Masih menimbun, menguruk, agar tidak kebanjiran. Tapi sebetulnya ketika semua wilayah diuruk, maka semua akan kebanjiran sama-sama. Gitu. Ya kan? Sekarang saya nguruk nih, rumah saya tinggi-tinggi. Nanti yang kena banjir tetangga, karena tetangga belum nguruk. Kan gitu air ya. Nanti tetangga nguruk, maka tetangga yang lebih jauh yang kebanjiran. Ya kan? Ketika semua sudah diuruk, ya semua tetap kebanjiran. Kayak Kelapa Gading itu kan kebanjiran lagi. Gitu. Berarti kita bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah sebenarnya. Menambah, karena justru akan lebih sulit memperbaiki yang sudah dirusak. Sungai sudah dirusak, sudah dibeton nih. Mau diperbaiki, kembalikan lebih alami, jauh lebih sulit. Dan kesalahan pertama menurut saya sungai menjadi meluap dan banjir itu adalah karena sejak zaman dulu sungai-sungai di Indonesia saya mencurigai mengikuti sungai-sungai di Eropa yang kiri kanannya dibikin jalan kan, sungainya dikasih turap lalu kiri kanan dibikin jalan, dibatasi supaya seolah-olah warga tidak sungai bikin rumah di sungai dan lain sebagainya, jadi dibikin jalan yang kita sebut jalan inspeksi kalau sekarang kiri kanan jalan. Padahal
kondisi alami sungai dari sejak awal, sungai itu butuh bantaran sungai. Dan sungai itu hidup, dia tergantung arusnya kemana gitu. Dan bantaran sungai itu adalah memang wilayah untuk menerima air ketika musim hujan. Jadi musim hujan sungainya akan meluap masuk ke bantaran sungai. Nah, sejak dibikin jalan ya hilang, nggak ada lagi namanya bantaran sungai. Ya itu sudah namanya sengaja membuat banjir gitu sebetulnya. Tapi saya pernah ngelihat solusi desainnya Mas waktu itu Mas ngepost atau di mana saya lihat baca ada Mas buat rumah itu emang dibuat bawahnya disengaja banjir gitu ya berarti. Iya, memang itu salah satu cara ya. Sekarang itu kita harus beradaptasi. Jadi bukan melawan. Kalau mau melawan air kan tadi bikin pintu air, bikin diuruk, ditimbun tinggi-tinggi begitu ya, supaya air jangan masuk. Tapi kan itu hanya menyelesaikan secara egois. Seperti panas nih bangunan kita perlu AC, kita pasang AC, ya kan? Pasang AC itu juga masalah. Akhirnya kan kota kita jadi semakin panas daripada sebelum ada AC begitu ya. Jadi bukan begitu caranya. Kalau memang wilayah ini kita butuh ruang untuk air lebih banyak, maka berikanlah ruang itu. Di mana? Ya di bawah bangunan kita. Dan bikin bangunan panggung bawahnya untuk menerima air. Entah dia diresapkan lagi ke dalam tanah, kalau dia bisa meresap. Kalau wilayahnya tidak bisa meresap, maka paling tidak dia disimpan dulu sementara di bawah bangunan kita. Nanti ketika sudah agak surut, baru perlahan-lahan bisa dibuang ke sungai atau ke kali, begitu kira-kira ya. Supaya membantu pengurangan masalah banjir di wilayah yang lain gitu. Tapi Mas, sebenarnya untuk kami mungkin Bila Sugi masih bisa lah menerima, untuk masyarakat yang mengerti arsitektur mungkin masih bisa menerima mungkin. Tapi ada beberapa orang-orang tuh yang masih awam terhadap arsitektur dan pemikiran, dan itu tuh emang gak masuk dan gak nyampe di pemikiran mereka. Dia mau rumah yang kayak gimana, ya banjir, ya dibuat tinggi, itu kan susah gitu loh. Untuk mengelola itu bukan kayak misalnya kayak kita di usaha kita mau ini ya langsung kita langsung terrealisasikan. Ini butuh waktu yang panjang dan gimana kita mengakhiri permasalahan ini sebenarnya. Menurutnya gimana? Saya kira akhirnya ujung-ujungnya tanggung jawabnya di pemerintah ya. Jangan kan orang awam, pemerintah aja gagal paham terus kok. Gitu. Mengatasi persoalan secara fenomena tadi ya. Jadi jangka pendek bukan jangka panjang, bukan akar masalahnya gitu ya. Jadi ya gitu terus, rusak terus. Misalnya ya, ada daerah di Semarang itu terkena rob, naiknya muka air laut ya. Lalu daerahnya menjadi banjir. Karena banjir ya udah jalannya ditinggikan, ditimbun. Jalannya kebanjiran, ditimbun 50 cm setiap 5 tahun. Setelah ditimbun, maka rumah yang kiri kanan jadi lebih rendah dari jalan. Ya kan? Ya biarin aja, terserah rumahnya mau nimbun mau enggak. Yang mampu dia akan menimbun juga rumahnya, naik tinggi ke atas supaya enggak kebanjiran. Yang tidak mampu ditinggalin, jadi ada rumah yang tenggelam, betul-betul tenggelam karena akhirnya lebih rendah dari jalan, lebih rendah dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi intinya menurut saya adalah pemerintah ini harus diisi oleh orang-orang yang memang lebih mengutamakan kepentingan ekosistem ya, ekologis ya, bagaimana mengurus kota lebih ramah lingkungan, bukan sekedar membuat proyek dan menyelesaikan jangka pendek. Jangka pendek kadang-kadang perlu dilakukan, tetapi juga harus mencicil jangka panjangnya seperti apa. Nah, kita kan sudah mengalami banyak sekali banjir nih di berbagai daerah ya, termasuk terutama Jakarta juga. Saya tanya, pernah dengar nggak ada peta jalan, roadmap, master plan pengendalian banjir Jakarta? Nggak ada kan? Mana roadmapnya? Nggak pernah tuh ada. Kalau nggak ada roadmap, nggak ada peta jalan bagaimana pengendalian banjir secara holistik, lalu yang kita kerjain itu apa? Belum tentu benar kalau nggak ada roadmapnya. Kalau ada peta jalannya kan kita oke, sekarang jalannya harus lewat A, B, dan C. Sampai akhirnya ketemu Z, selesai banjir. Tapi sementara belum. Nah, kita sekarang kadang-kadang bikin A, bikin C, kadang-kadang malah nggak A, B, sampai Z, dia bikin yang lain gitu. Yang tidak ada hubungannya dengan peta jalan mengatasi banjir. Malah akhirnya merusak tadi kan. Sungai-sungai dirusak. Berarti ini ketidakpahaman ini sebenarnya salah satunya tanggung jawab para praktisi arsitektur juga loh. Seharusnya apakah kita harus juga terjun Mas ke dunia pemerintahan atau kayak gimana? Untuk ya itu sesuai panggilan masing-masing ya. Menurut saya tidak semua orang juga
bisa atau harus atau memang sesuai panggilannya di pemerintahan. Ya, kadang-kadang kalau kondisinya tidak tepat juga percuma, dia akan stres dan tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi akhirnya yang saya lakukan kan mencoba untuk memberikan contoh-contoh di mana kebetulan saya bisa mengajak klien gitu untuk memberikan respon ya terhadap masalah ini ya. Lalu itu akhirnya kan menjadi ya contoh ya bagaimana kita beradaptasi dengan air, bagaimana kita membangun yang lebih tidak menutup tanah yang ada, jadi dan lain sebagainya lah. Nah, contoh-contoh ini yang menurut saya juga perlu sebetulnya untuk diduplikasi oleh sebanyak mungkin teman-teman arsitek supaya juga akhirnya tidak terus-menerus merusak kotanya begitu. Iya. Kan itu yang jarang dibahas di arsitektur. Kita membahas karya arsitektur kan hanya membahas dirinya sendiri, karyanya. Kita tidak membahas dampaknya terhadap kota, dampaknya terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah, untuk yang orang awam ini nih, orang-orang yang tidak mengerti tadi, pernah nggak sih Mas diberikan kritik atau apa gitu tentang kenapa misalnya orang yang tinggal di daerah misalnya daerah banjir gitu, tiba-tiba kenapa ini solusinya kayak gini, kenapa kayak begitu? Saya tidak setuju dengan solusi gitu. Pernah nggak ada yang kayak kontra? Di Jakarta sudah cukup sering ya saya presentasi, termasuk juga kadang-kadang ada unsur-unsur pemerintah yang hadir begitu ya. Tetapi kan memang itu perlu proses yang menurut saya juga lambat ya kalau pemerintah prosesnya untuk mengubah kebijakan, terutama karena paradigmanya belum berubah begitu. Jadi sekarang sih masyarakat jangan sekedar kalau ada pembangunan maka harus bersyukur, belum tentu. Kalau pembangunan itu malah merusak, malah mundur menurut saya, malah justru kemunduran bukannya kemajuan membangun itu. Lebih baik jangan membangun sama sekali gitu kalau membangun itu keliru gitu kan. Karena banyak masalah. Karena saya juga melihat beberapa lokasi di beberapa daerah, misalnya di Semarang tadi, di Ternate, di Palu begitu ya. Pembangunan itu justru menyengsarakan masyarakat. Bikin jalan, dia ngeblok supaya nggak banjir, jalannya tinggikan, kampungnya yang kebanjiran. Gitu. Tapi kan nggak diurusin. Pemerintah kan jalan itu perlu buat jalan tol, nanti dunia usaha bisa punya infrastruktur yang bagus gitu. Tapi masyarakatnya menderita gitu. Banyak kasus-kasus begitu. Susah juga Indonesia ya berarti. Gimana Gi? Mungkin ada yang mau ditanyain ke Mas Yusin? Udah sih kayaknya. Tinggal bagian terakhir aja nih Mas. Bagaimana sih Mas tanggapannya Mas Yusing ini untuk dunia arsitektur di Indonesia saat ini? Dari segi apapun itu, maksudnya dari sudut pandang Mas sebagai arsitek mungkin, atau sudut pandang Mas sebagai manusia. Diskursus yang tidak habis-habisnya di Indonesia ini kan adalah terminologi arsitektur Indonesia, arsitektur Nusantara gitu ya. Antara lokalitas dengan modernitas gitu ya. Saya melihat kok masih terus-menerus saja kadang-kadang ada pertentangan, barangkali perbedaan pendapat antara kita perlu nggak sih mengembangkan lokalitas kembali ke arsitektur Nusantara. Ada yang bilang nggak perlu, itu romantisme, kita perlunya sekarang yang modern, yang global gitu, mengglobal daripada melokal gitu ya. Menurut saya diskursus itu menjebak sebetulnya, karena sebetulnya kita nggak perlu memilih salah satunya, gitu. Tapi dua-duanya menurut saya harus ada, harus berkembang, gitu. Karena kita perlu belajar kadang-kadang arsitektur itu belajar dari bidang lain. Dalam hal diskursus antara arsitektur Indonesia itu apa, menurut saya kita harus belajar dari dunia kuliner, makanan. Di dunia kuliner itu tidak pernah ada pertentangan makanan tradisional itu tidak lebih enak daripada makanan yang modern, nggak ada. Benar. Dua-duanya beda dan sama-sama dihargai. Kita tidak bisa menilai stik sapi itu jauh lebih enak daripada rendang sapi, nggak bisa. Iya. Gitu. Beda jenisnya. Rendang ya rendang. Cuma bisa kita memperbandingkan antara rendang sapi yang A dengan rendang sapi yang B, mana yang lebih enak, mana yang bumbunya lebih balance, mana yang dagingnya lebih empuk misalnya, mana yang minyaknya cukup, nggak terlalu banyak. Tapi kita nggak bisa membahas rendang dengan steak itu
lebih tepat mana sih kita mengolah daging sapi, nggak bisa. Lebih kayak ke mungkin ada orang yang suka rock, ada yang suka jazz gitu, nggak bisa dipertentangkan gitu ya. Betul. Ya, musik juga begitu kan, kita saling menghargai dan nggak bisa dipertentangkan. Nah, diskursus di arsitektur menurut saya semua kebanyakan ya terjebak dengan itu, mempertentangkan. Harusnya enggak. Kalau mau menilai arsitektur Indonesia, lokalitas dan Nusantara, ya bandingkanlah antara arsitektur yang Nusantara satu dengan yang lain gitu. Bukan tradisional ya. Arsitektur yang mengusung lokalitas yang satu, yang A dengan yang B, mana yang lebih bagus pendekatan metodologi ataupun desain detailing daripada si arsitekturnya dalam konteks mengkinikan arsitektur Nusantaranya gitu. Bukan mempertentangkan antara arsitektur yang bertema Nusantara kini dengan arsitektur yang modern yang minimalis misalnya, itu nggak bisa dipertentangkan. Tetapi jangan dilupakan, apakah kita rela kalau dunia ini tidak mengenal apa yang namanya rendang? Apakah kita rela kalau dunia ini kehilangan mie kocok Bandung? Iya. Apakah kita rela kalau dunia ini tidak ada yang namanya orang Indonesia, tidak ada yang namanya tarian Indonesia, tidak ada yang namanya batik Indonesia? Kan sayang. Benar. Kan sayang. Maka di arsitektur harus ada pengembangan karya-karya arsitektur Nusantara mengkini. Dan itu bukan romantisme, itu bagian dari, menurut saya adalah memberikan warna bagi dunia ini supaya tetap berwarna-warni. Bayangkan kalau semua di dunia makanan sapi itu cuma ada steak, kan bosen banget. Makan steak setiap hari juga enak gitu, nggak mungkin kita bisa menikmati setiap hari. Harus ada makanan sapi yang lain gitu. Kira-kira begitu. Jadi harusnya di dunia arsitektur Indonesia kita lebih melihat ada dua aspek. Pertama, sejauh mana kita mau mewarnai arsitektur dunia, itu faktor yang penting juga begitu ya. Lalu sejauh mana sebetulnya ilmu-ilmu arsitektur yang global itu bisa memberikan nilai-nilai yang positif, ilmu-ilmu atau pendekatan yang positif kepada pengembangan juga arsitektur lokal gitu. Supaya kita juga ikut memberikan warna bagi arsitektur dunia yang berbeda, jangan menjadi semuanya serupa begitu kira-kira. Tapi mungkin Kak, ini itu sebenarnya adalah cuma lack of communication aja, mungkin kurangnya komunikasi antara mungkin genre jazz dan genre pop menurut gitu. saya enggak ya. Dari dulu kan diskursusnya terjadi terus, perdebatannya terus terjadi begitu ya. Dan kalau yang saya baca itu perdebatannya lebih ke banyak pertentangan. Pertentangannya Nggak perlulah kembali ke lokalitas dan tradisional itu romantisme begitu. Nggak perlu mengusung-usung ini arsitektur lokal dan lain sebagainya. Sekarang semua sudah membaur, sudah global, maka kita bikin yang global aja. Sementara yang global dianggap kita tidak nasionalis gitu, bikin aja yang kita harus sebagai orang Indonesia kita harus mendesain yang lokal dan lain sebagainya ya. Nah menurut saya ini tidak harus dipertentangkan, tetapi punya perannya masing-masing begitu. Punya perannya masing-masing. Dan saling menghargai aja ya. Terus harapannya. Nah, sudut pandangnya yang sudut belum ada tuh menurut saya sudut pandangnya itu yang belum tepat menurut saya, yang belum diarahkan kepada tadi kita melihat membandingkan dengan genre dengan bidang yang lain, dengan musik, dengan makanan gitu kan. Itu akan lain, pembicaraan dan diskusinya akan lain menurut saya. Oh, diskusi dan pembicaranya akan lain gitu. Iya. Terus harapan Mas Yusing nih untuk kedepannya untuk arsitektur, untuk orang-orang yang ingin berarsitektur di Indonesia atau sedang berarsitektur, seperti apa? Mau itu sudah berpraktisi ataupun mahasiswa yang ingin masuk ke dunia arsitektur? Ya, kita harus menyadari bahwa arsitektur itu sangat merusak bumi kita begitu. Wah, iya benar. Karena kita mengambil banyak sekali energi untuk membangun arsitektur gitu ya, dan kota-kota kita pada akhirnya terus-menerus selalu di Indonesia ya kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa arsitektur itu juga bisa mengancam dari segi ekosistem, maka kita perlu belajar menghadirkan arsitektur yang juga bisa menjaga keseimbangan ekosistem, kira-kira begitu ya. Kan kita nggak mungkin nggak punya rumah, manusia kan harus punya rumah, nggak mungkin lagi kembali ke gua, nggak cukup guanya juga ya. Jadi kan harus bangun rumah. Nah, tapi bagaimana
rumahnya itu juga bisa menjadi ruang hidup buat pohon-pohonan, buat ekosistem di antara pohon-pohon itu, buat air bisa dikelola dengan baik, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya kita harus menyadari manusia itu hanya salah satu ekosistem, bukan satu-satunya makhluk yang harus dipentingkan dan hidup di bumi ini. Tapi kita harus hidup bareng-bareng. Karena kalau nggak begitu ya hidup kita sendiri yang menderita kan gitu. Makin Arsitektur bersama. Iya, kurang lebih. Ini terima kasih banyak hari ini, tapi untuk menutup nih ada beberapa pertanyaan dari ada teman-teman yang ingin bertanya di Instagram, nggak apa-apa kan saya tanyakan lagi? Oke. Nih, ada yang bertanya, cara untuk yakinkan Indonesia dan dunia untuk hidup kecil dengan micro house dan bahwa wealth bisa dibanggakan dengan cara lain, contohnya dengan desain dan real action. Maksudnya bagaimana caranya untuk meyakinkan Indonesia untuk bisa hidup di micro house, sedangkan di kehidupan sekarang tuh mungkin dia lihat bahwa Indonesia tuh terlalu terekspos dengan kemewahan dan segala macam. Oke, beri contoh. Yang pasti nggak bisa ya. Kita nggak mungkin menyuruh atau membuat semua orang mau tinggal di rumah mikro karena nggak ada satu obat untuk semua penyakit gitu ya. Kira-kira begitu. Obatnya beda-beda. Tetapi kalau kita ingin lebih banyak orang menyadari untuk bisa tinggal di rumah mikro untuk menghemat energi sebanyak mungkin, kasih contoh. Kita berusaha untuk memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitar, membuat karya, menawarkan kepada klien dan lain sebagainya supaya makin banyak orang nanti bisa menikmati. Tidak semua orang bisa cocok memang, tapi yang akan lebih banyak orang yang pada akhirnya oh iya ya bisa juga saya hidup di rumah mikro begitu. Benar-benar. Soalnya kalau kita lihat di dunia sekarang tuh masih kita terlalu terekspos dengan misalnya saya nonton YouTube itu orang beli mobil baru atau segala macam, akhirnya pola pikir kita tuh akhirnya saya ingin seperti mereka dan lain-lain. Itu gimana cara menghindari atau pola pikir yang ingin sesuatu yang sebenarnya kita tuh tidak miliki sebenarnya. Iya, itu bukan ranah saya, biar para psikolog nanti yang berbicara. Tetapi ya nggak ada habis-habisnya sih kalau kita mau mengejar kemewahan ya. Iya, benar. Jadi apakah kita cukup nyaman dengan itu, ya masing-masing bisa mengevaluasi diri. Terutama yang tadi saya sarankan kan belajar untuk menjadi diri sendiri, menemukan diri sendiri, dan mencari peran diri sendiri itu seperti apa. Tidak harus mendengarkan apa kata orang atau menjadi seperti orang lain. Iya, benar, setuju. Terima kasih. Terus ada lagi yang bertanya nih, mungkin pertanyaan terakhir, mengapa Bapak bisa sangat memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan? Ini apa ya? mungkin lebih tepatnya nih kayak mungkin ketika banyak arsitek di luar sana yang lebih memikirkan bangunannya dan estetikanya, mungkin Mas Yusing ini lebih memikirkan bagaimana ekosistem itu masih bisa hidup meskipun kita telah membangun ini. Kita tunggu azan dulu ya. Iya, boleh. Oke.
Masih ada yang masuk ya? Masih ada yang azan ya? Ya, masjidnya nggak barengan soalnya. Di sana kedengeran kenceng nggak suaranya? Saya ini pakai ini sebetulnya pakai earphone. Agak Ayan, sedikit ya? kecil kok sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, tungguin aja. Di teras. Nah, sudah mulai. Oke. Saya jawab ya. Ya. Ya, karena memang kan kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama-sama. Planet bumi ini kan cuma satu. Dan kita hidup dari semua negara itu kan di satu planet yang sama begitu. Sehingga apa yang kita lakukan di sini pasti akan mempengaruhi kondisi planet bumi. Kalau konteksnya lebih luas ya. Kalau konteksnya Indonesia atau kota kita lah paling tidak begitu, apa yang saya lakukan, cara hidup saya itu kan mempengaruhi bagaimana performa kota itu dalam konteks lingkungan. Gitu. Jadi artinya kalau kita menyadari bahwa saya itu hanya menumpang, saya itu bukan pemilik, orang Indonesia itu bukan pemilik negara Indonesia atau bumi Indonesia, karena kita tidak pernah menciptakan bumi Indonesia, kita cuma numpang lahir di Indonesia, maka kita bertanggung jawab sebetulnya untuk menjaga lingkungan supaya bisa menjadi lingkungan yang baik gitu untuk bisa hidup lebih banyak orang dan ekosistem gitu kira-kira. Jadi intinya lebih kepada kesadaran diri sih. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup itu bersama-sama, maka tidak mungkin kita tidak mempedulikan orang lain dengan apa yang kita lakukan, karena ya apa yang saya lakukan dan apa tempat saya hidup kan itu tempat hidup bersama-sama gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya semuanya itu tergantung pada pola pikir kita masing-masing aja ya. Banyak orang juga yang udah nggak makan daging sapi soalnya dia percaya bahwa itu menyakitkan hewan-hewan gitu-gitu kan pasti juga termasuk pola pikir yang dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Iya, itu kan peran. Dan itu sebenarnya masing-masing, misalnya ada yang peduli akan lingkungan, mungkin ada yang peduli akan hewani atau dua-duanya, itu kan semuanya itu adalah pilihan masing-masing orang, kurang lebih kayak gitu mungkin Mas. Iya, dan orang-orang yang punya kesadaran yang berbeda-beda itu kan boleh membagikan kesadarannya, alasannya apa, kenapa dia melakukan itu dan sebagainya ya. Jadi menurut saya itu proses yang bagian dari ilmu juga, bagian dari ilmu juga yang kita bisa dengar dan lalu kita pertimbangkan sejauh mana saya bisa melakukan itu gitu. Intinya adalah kita kan hidup di planet yang sama, kita hidup bersama-sama, maka kita harus menyadari bahwa tidak semuanya adalah tentang saya, tapi juga tentang orang lain, tentang negara lain dan lain sebagainya ya. Gi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terakhir mungkin dari Segi. Mungkin pertanyaan terakhir. Kebetulan ada titipan pertanyaan nih Mas, karena dari Bapak Ketua Himpunan ini ingin bertanya melalui saya. Nah, dia tanya, karena kita tahu Mas salah satu inisiator solusi-solusi inovatif di dunia arsitektur Indonesia. Keresahan Mas yang membuat Mas semangat menghasilkan inovasi-inovasi tersebut tuh apa sih Mas? Karena menemukan masalahnya. Jadi kalau kita belajar sedikit, ini kebetulan ketika saya mulai mengurusi rumah murah misalnya begitu ya, kemudian terekspos juga belajar tentang pemukiman begitu ya, kemudian mulai terdengar, lalu diajak untuk berpikir bersama dan melihat berbagai persoalan, kemudian diajak jalan-jalan di kampung-kampung, lalu kemudian melihat persoalan real dialami masyarakat kita, diajak misalnya ada program pemerintah kota tanpa kumuh, terus saya diajak untuk memberikan masukan-masukan begitu ya,
kepada mereka, akhirnya kan melihat juga beberapa kondisinya. Ketika kita melihat ya memang banyak sekali persoalan itu dialami oleh mereka begitu. Dan ketika melihat persoalan itu kan sebagai arsitek, maka saya berusaha untuk merespon itu dari segi arsitektural juga. Bagaimana sih arsitektur bisa merespon itu, bisa mencari solusi untuk itu begitu, menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Saya kira juga itu bagian dari tiap-tiap kita punya peran masing-masing untuk bisa mengeluarkan karya-karya atau pemikiran-pemikiran yang juga penting sebetulnya untuk merespon persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Saya kira seperti itu. Nah, kebetulan aja saya memang di arsitektur dan saya cukup banyak bersinggungan dengan persoalan-persoalan lingkungan dan permukiman masyarakat begitu. Maka isu-isu yang saya belajar justru di bidang-bidang itu kira-kira gitu. Mungkin ini kita tutup aja Mas Yusing. Kalau misalnya kita lanjutin terus mungkin nggak ada habis-habisnya, soalnya kita juga iya kita haus akan pertanyaan sebenarnya. Kita masih banyak pertanyaan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf Mas Yusing kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Kita tutup aja ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Yuk. Makasih Mas.